warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Iis Ristiani, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiatnya, dan kita sebagai selaku umatnya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Mira Susanti, mahasiswa tingkat akhir, yaitu tingkat 4 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan tema mengenai cara meningkatkan kualitas ibadah puasa di era digital. Nah, pada bulan puasa, intensitas ibadah umat Islam cenderung mengalami peningkatan. Mereka sering aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan, baik di masjid, majelis taklim, sekolah, atau kampus. Aktivitas keagamaan yang dilakukan antara lain sholat wajib berjamaah, sholat tarawih atau qiyamul lail berjamaah, zikir, berdoa, membaca tadarus Al-Quran, iktikaf, pesantren kilat, atau diskusi-diskusi keagamaan. Nah, di era digital saat ini, pelaksanaan ibadah puasa pun tidak lepas dari pengaruh atau dampaknya. Era digital adalah era di mana akses informasi serba mudah dan cepat, dan ditunjang oleh perangkat teknologi informasi dan komunikasi canggih. Orang-orang pun dapat mengupdate informasi, berkomunikasi, dan memanfaatkan berbagai fitur aplikasi pada smartphone, tablet, atau perangkat internet yang dimilikinya. Hampir setiap orang saat ini memiliki smartphone yang bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Fenomena kepemilikan tablet dan smartphone sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu, dan jumlahnya semakin bertambah. Bahkan, tablet dan smartphone bukan hanya menjadi kebutuhan komunikasi saja loh, tetapi menjadi perangkat untuk bisnis secara online dan menjadi bagian dari gaya hidup. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa pun sudah familiar menggunakan smartphone. Saat ini setidaknya ada sekitar 7 miliar pengguna mobile di seluruh dunia. Sementara itu, jumlah pengguna layanan mobile selama ini tumbuh 7% tiap tahunnya. Pada kuartal pertama pada tahun 2014 lalu, penambahan pengguna mobile baru mencapai 127 juta. Dengan laju pertumbuhan seperti itu, maka tahun 2015 jumlah pengguna mobile diprediksi akan melampaui jumlah penduduk dunia yang saat ini mencapai kurang lebih 7,2 miliar. Dengan kata lain, jumlah pengguna ponsel atau smartphone akan lebih banyak dibanding jumlah penduduk dunia itu sendiri. Berdasarkan data yang dirilis oleh analis kawakan Horace Hadidiu dalam blognya Esis.com tahun 2014, Indonesia termasuk 5 besar negara pengguna smartphone dengan pengguna aktif sebanyak 47 juta atau sekitar 14% dari seluruh pengguna ponsel di dunia. Orang yang berpuasa saat ini dimudahkan bahkan sangat dimanjakan oleh berbagai aplikasi yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan ibadah puasa. Nah, melalui tablet atau smartphone yang dimilikinya, orang yang berpuasa dapat mengunduh atau mendownload berbagai aplikasi yang dibutuhkan baik melalui Apple Store baik pengguna smartphone Apple maupun Play Store bagi pengguna smartphone dengan sistem Android. Adapun aplikasi-aplikasi penunjang ibadah puasa tersebut baik berkaitan dengan aktivitas ibadah, panduan perjalanan mudik, daftar menu buka puasa, sampai kepada tempat-tempat kuliner atau belanja yang bisa dituju untuk berbuka puasa atau mempersiapkan kebutuhan lebaran. Aplikasi-aplikasi tersebut diantaranya jadwal puasa, jadwal sholat atau jadwal imsak, Al-Quran digital, panduan belajar membaca Al-Quran, kumpulan hadis Bukhari Muslim, kumpulan sholawat, kisah-kisah sahabat Rasul, kisah-kisah hikmah tausiah, berita-berita seputar Ramadan, lokasi masjid terdekat, aplikasi zakat, rumah makan atau restoran terdekat, pom bensin sekalipun,
dan sebagainya. Nah, stasiun TV radio, surat kabar, dan pembuat aplikasi pun begitu semangat untuk membuat aplikasi karena pasti dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa. Ketika semua penunjang ibadah puasa sudah dimudahkan, tentunya diharapkan umat Islam akan lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah puasa. Melalui beragam aplikasi ibadah dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sarana berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang yang berpuasa bisa melakukan ibadah secara mobile karena tablet atau smartphone tersebut tentunya selalu dibawa kemana-mana. Melalui aplikasi kuliner, orang yang berpuasa bisa memilih atau mencari menu-menu buka puasa atau sahur favorit dan tempat-tempat untuk berbuka puasa. Dan melalui info mudik, para pemudik dapat mengetahui sekaligus memantau jalur-jalur mudik yang bisa dilalui, jalur alternatif untuk menghindari kemacetan saat arus mudik atau balik, dan tempat beristirahat jika untuk memulihkan stamina. Dapat disimpulkan bahwa perangkat teknologi informasi dan komunikasi berperan seperti dua mata pisau. Jika digunakan secara optimal, dapat dimanfaatkan untuk menunjang kelancaran dan kekhusyuan pelaksanaan ibadah puasa. Tetapi sebaliknya, jika salah menggunakannya justru dapat menjadi pengganggu kekhusyuan ibadah puasa. Misalnya hanya digunakan untuk menghabiskan waktu membuka media sosial, chatting, atau bermain game. Nah, mungkin demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can I take you there?